Selamat sore, namikai entago, waninggapka. Kembali lagi bersama saya, Elsye Titi Halawa pada acara Podcast Papua Selatan. Ya, di sore hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang luar biasa. Di sini ada Dr. Paul Kalalo M. Biomed. Selamat sore, Pak Dok. Apa kabar? Puji Tuhan sehat. Iya, puji Tuhan ya. Dan juga ada Dr. Mario Daniel Simatupang SPOT. Selamat sore Pak Dokter. Apa kabar Pak Dok? Baik. Ya, teman-teman, sore hari ini kita akan bincang-bincang, diskusi, bercerita tentang COVID dan juga tentang kaki pengkor. Iya, kita sore ini memang tujuannya untuk lebih ke dunia kesehatan ya, sehingga kita menghadirkan kedua dokter kita yang luar biasa ini. Oke, sebelum kita bercerita, boleh dong dari dokter boleh berkenalan, menjelaskan tentang asal, kemudian kerjanya di mana? Karena kan ada pepatah yang mengatakan begini Pak Dok, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal maka makin sayang. Oke, silakan Pak Dok. Selamat sore Elsa, selamat sore masyarakat Merauke. Saya Dr. Paul Kalalo, sehari-hari bertugas di RSUD Merauke. Saya saat ini sebagai ketua tim COVID RSUD dan juga sebagai tim vaksinator di RSUD Merauke. Ya. Oke, terima kasih Pak Dok. Iya, status Pak Dok, pasti banyak yang akan bertanya. Status ganda, ganda tertutup. Oke, makasih Pak Dok. Oke, silakan Pak Dok. Nama saya Mario Daniel Simatupang SPOT. Ya. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dan Rumah Sakit Angkatan Laut. Iya. Dan status saat ini saya punya istri 1, anak 2, mau 3. Amin ya Pak Dok ya. Oke, terima. Saya sebagai dokter spesialis ortopedi, bedah tulang. Ortopedi. Ya, ortopedi bedah tulang. Oke, sebentar kita akan gali lebih dalam lagi nih Pak Dok ya. Oke, untuk Pak Dokter nih, tadi kan Pak Dokter sampaikan bahwa tentang di rumah sakit RSUD ini di bagian tim COVID dan juga vaksinisasi. Pak Dokter boleh dong bercerita atau menjelaskan ke kita tentang COVID sendiri lalu vaksinisasi. Karena nih kan kita tahu kalau saat-saat ini nih anak-anak sekolah sudah boleh untuk ke sekolah tatap muka terbatas, tapi kan diwajibkan untuk vaksin. Tapi di luar sana masih banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti vaksin. Boleh dong Pak Dokter menjelaskan kepada Elsye dan juga teman-teman yang ada di rumah. Iya, terima kasih ya. Memang isu COVID ini sampai sekarang bukan makin hilang, tetapi malah makin panas ya. Baik dari penyakitnya maupun dari isunya atau kabar-kabarinya. Jadi secara awal mungkin kita sudah tahu sejak tahun lalu COVID ini sudah mulai masuk ke Indonesia. Iya. Dan ternyata berlanjut sampai tahun 2021 ya. Bahkan untuk Kabupaten Merauke sendiri akhir Desember 2020 itu malah kasus kematian mulai muncul ya. Iya Pak Dok. Dan sampai sekarang masih terjadi penambahan kasus walaupun tidak terlalu banyak. Iya. Nah, dikaitkan juga dengan kondisi yang sekarang ini, yang mungkin Bapak Ibu atau Elsa juga sudah dengar bahwa sudah ada varian baru ya. Iya. Bahkan yang terakhir ini sekarang MU, bukan Manchester United ya. Tapi varian MU ini yang ada di dunia ya. Di dunia. Ya, kita berharap kondisi ini tidak sampai ke Indonesia. Iya. Tapi kita semua berusaha bersama-sama untuk mencoba mencegah bahwa penyakit ini semakin menyebar. Nah, untuk kaitannya dengan vaksin memang masih banyak juga pro kontra terhadap program vaksinasi ya. Iya, benar. Baik dari kalangan terpelajar bahkan sampai kalangan pemuka agama ya. Dikaitkan dengan kepercayaan, dikaitkan dengan isu-isu intelijen bahkan kadang-kadang ya. Mungkin saya bisa sampaikan bahwa saya di sini sudah 3 kali ya, 3 kali vaksin ya.
2 dengan Sinovac, 1 dengan Moderna. Jadi vaksin ketiga itu memang sekarang masih diprioritaskan untuk teman-teman nakes ya, agar supaya lebih menjaga kondisi tubuhnya, karena fungsi dari vaksin ketiga ini sebetulnya untuk menaikkan titer antibodi ya. Iya, Jadi iya. kalau kemarin kita sudah divaksin, sudah punya sistem pertahanan. Nah, setelah 6 bulan atau 3 bulan sampai 6 bulan kadar titer itu akan menurun, sehingga perlu diberikan booster atau penguat ya, supaya kadar antibodi kita naik lagi. Nah, itu yang kemarin kenapa ada beberapa pertanyaan, "Dok, kan kontraknya cuma 2 kali, kenapa dokter sudah 3 kali?" gitu. Jadi sementara ini difokuskan, kalau untuk Kabupaten Merauke difokuskan untuk tenaga kesehatan, Iya, iya, untuk Dok. meningkatkan titer antibodi kita, karena kita masih perang melawan COVID. COVID. Ini ya. Nah, untuk yang tadi masalah orang yang masih menolak vaksin, memang kadang-kadang kita dibilang itu adalah pilihan. Itu hak untuk kami menolak atau vaksin. Jadi saya boleh pilih mau vaksin atau tidak, itu hak kami. Nah, cuma kan memang ada kebijakan atau ketentuan di beberapa tempat, termasuk di penerbangan ya, termasuk di beberapa tempat kerja, bahkan sekolah-sekolah wajib melakukan vaksinasi terlebih dahulu sebelum masuk ke sekolah atau ke tempat kerja. Nah, untuk hal-hal tersebut selain dari pencegahan terhadap medis, artinya terhadap kesehatan si anak tersebut atau orang tersebut, memang harus kita lakukan agar supaya bisa menjaga juga orang lain yang ada di sekitar kita ya. Kalau di sekolah berarti dengan teman-teman sekolah lain, kalau di tempat kerja berarti dengan teman kerja di tempat lain. Jadi saya pikir sebaiknya kita semua mendukung program pemerintah ini untuk melakukan vaksinasi, baik untuk anak SD yang sudah berusia di atas 12 tahun ya, sampai dewasa. Mungkin demikian. Oke, Pak Dok. Makasih ya, Pak Dok ya. Oke, selanjutnya saya ke Pak Dokter Mario. Pak Dok, boleh dong menjelaskan ke Elsie dan juga teman-teman semua tentang kaki pengkor? Karena Elsie sendiri baru mendengarnya, Pak Dok. Dan memang perlu untuk menjadi edukasi untuk kita semua nih, Pak Dok. Oke, kaki pengkor itu sebenarnya sudah menjadi penyakit yang sejak lama sekali ditemukan oleh Hippocrates 400 sebelum Masehi ya. Tapi memang kalau di dunia menurut WHO ada penyakit kongenital, itu penyakit bawaan pada anak-anak itu sekitar 8 juta per tahun, dan yang paling tinggi presentasinya itu ya kaki pengkor ini, kelainan pada anak-anak yang baru lahir, sekitar 21,8% lah. Jadi isu ini sebenarnya banyak, tapi karena masyarakat tidak terlalu memahami. Saya sampai di sini sudah sejak bulan April kemarin saya sudah temukan ada 4 kaki pengkor. Ya, mungkin karena di puskesmas sudah tahu, oh ada ortopedi, dokter ortopedi. Jadi mereka sudah mulai merujuk. Mereka telepon kadang, "Dok, ada anak bayi kakinya bengkok." Saya kirim, "Dok." Ya, kirim. Nah, jadi sudah ketemu 4. Tapi memang ada beberapa yang dulu pernah dikirim tapi mungkin tidak dirujuk mungkin ya. Tapi tidak bisa berangkat dan kembali menjadi pengkor kembali, karena kaki pengkor ini kalau dibilang itu dari lahir. Jadi sebenarnya banyak. Jadi kakinya bengkok itu ke dalam. Jadi dia lahir begitu. Jadi kenapa saya concern terhadap kaki pengkor, karena begini. Kalau di bidangnya saya bagian tulang ini kan orang kecelakaan tuh ya karena mereka naik motor ya. Sudah tahu resikonya, naik motor kencang-kencang atau mabuk, kecelakaan, patah tulang. Itu memang bidang saya, tapi saya lebih concern kepada anak-anak ini karena mereka tidak ada yang mau dilahirkan kakinya bengkok. Itu bukan keinginan mereka, tapi memang itu ya genetik gitu. Jadi dibawa memang dari embrio, dari umur 12 sampai 20 minggu itu sudah terjadi, terbentuk dia. Jadi kaku, ototnya kaku sehingga kakinya menjadi bengkok.
Dia otot-ototnya kaku jadi bengkok dan semua berubah. Tulangnya berubah, sendinya berubah. Dan kasihan nanti kalau sudah besar mereka akan menjadi cacat dan sebenarnya dari mulai kecil sudah minder, malas sekolah, malas belajar, dan jadi ya bangsa kita jadi ya kurang berkualitas pasti kan kalau udah begitu. Tapi saya mencoba, kemarin ada satu anak yang saya sudah kerjakan, nanti mungkin saya akan share untuk selanjutnya menterapi kaki pengkor dari mulai pemakaian. Sebenarnya sederhana, dia itu penggunaannya perbaikannya dengan pakai gips. Nah, sekarang masalah kita kedua adalah setelah orang-orang udah tahu itu kaki pengkor, maukah mereka memakai gips? Kebanyakan takut juga kalau ke Menolak dokter. ya. Ya, takut juga mereka, apalagi masyarakat dari kampung. Tapi setelah ada satu ini orang asli Papua, kemarin pas saya perbaiki kakinya, terus ibunya senang sih sampai nangis, dia, saya juga sedih melihat dia karena anaknya dicium-cium, terharu dia. Karena kakinya udah kembali lurus. Dan tidak sampai di situ, setelah kita operasi kakinya lurus, harus lagi pakai sepatu. Sepatunya tuh beli di mana? Di Jawa belinya. Mahal juga tuh, 2,5 juta. Ya. Itu sepatu khusus memang Khusus ya Pak Dok? memang, ya khusus. Dan sepatu harus pakai sampai umur 2 tahun. Nanti habis 2 tahun ganti lagi sepatu yang khusus lagi sampai 4 tahun. Jadi kalau rangkaian itu kenapa 2 sampai 4 tahun? 2 sampai 4 tahun bisa kembali menjadi bengkok lagi. Gitu. Jadi kalau umpamanya kita mengerjakan sesuatu setengah-setengah, tidak sampai selesai, itu kan akan sia-sia. Iya, Makanya iya. di sini saya konsentrasi untuk fokus ke mereka itu yang kaki pengkor untuk sampai selesai lah. Makanya saya ikutin terus, bila perlu ada grupnya, tapi rata-rata mereka nggak punya handphone soalnya. Iya, iya. Jadi saya susah juga mantaunya. Jadi saya mantau melalui perawat-perawat gitu biasanya. Kalau ada yang kenal-kenalan, tolong diliatin, jangan sampai kendor lah gitu istilahnya. Itu ya. Kalau untuk gejalanya sendiri ada nih tidak Pak Dok? Ya, jadi Untuk gini, ibu-ibu itu sebenarnya mereka bisa lihat. Nanti ada beberapa anak yang akan terlihat kakinya begitu kok bengkok ke dalam, kayak O, kayak O kakinya. Jadi ibu-ibu tuh pas lahir tuh sebenarnya kalau punya ada screening sebenarnya waktu lahir tuh biasa bidan. Kalau dia lahir di bidan sebenarnya bisa lihat. Atau lahir dokter spesialis bisa lihat. Bisa langsung dicentang sih kalau kakinya ada kelainan gitu. Nah kalau udah bisa gitu langsung dikirim karena lebih cepat. Kadang orang nanti aja tunggu besar baru bawa gitu. Enggak. Ini penyakitnya spesial. Dari lahir sudah bisa kita pasang gips. Dari 3 hari itu masih kecil kita udah pasang gips. Artinya oleh tenaga yang terlatih yang pasti kan. Iya, iya. Artinya. Jadi artinya tidak usah takut karena ini sesuatu ilmu sains yang sudah memang melewati penelitian begitu banyak. Jadi untuk masyarakat mungkin bisa lebih ya mungkin nanti bisa lihat di Facebooknya saya atau IG-nya saya, nanti saya share kalau itu untuk informasi boleh lebih lah. lengkapnya lagi. Iya. Ya. Oke, untuk teman-teman yang menonton boleh bertanya ya. Siapa tahu ada yang penasaran mau mencari tahu lebih jauh lagi. Kita buka sesi pertanyaan. Oke, ada lagi Kak? Kalau enggak ya saya tanya lagi ya nih ya ke Pak Dokter Paul. Pak Dokter, untuk kasus COVID sendiri di Merauke saat ini, apakah sudah ada penurunan atau bagaimana nih Pak Dokter? Ya, terima kasih. Jadi memang akhir-akhir ini sudah terjadi sudah terjadi penurunan ya, walaupun tidak terlalu drastis, tapi yang kami rawat di rumah sakit ini cukup menurun ya, gitu. Jadi per data hari ini kita merawat tinggal 20-an kasus ya. 20-an ya. Ditambah dengan 4 orang yang kami rawat di ICU ya. Nah, cuma memang kasus meninggal masih terjadi ya. 2 hari berturut-turut terjadi kasus meninggal yang terjadi di rumah sakit karena COVID ya. Dan kondisi ini ya cukup memprihatinkan dalam artian ya, kalau dulu itu kan waktu awal-awal tahun itu kan kita awal tahun 2020 kan tidak ada yang meninggal toh sampai Desember. Nah, ternyata kondisi sekarang makin banyak yang meninggal gitu. Tapi walaupun sudah tidak
sebanyak yang lalu yang ada kan yang waktu tanggal berapa itu yang sampai 1 hari bisa 9 kasus meninggal itu. Ya, kita berharap ini semakin berkurang, semakin baik, dan masyarakat kita bisa dihindarkan dari kondisi yang makin jelek ini, ya. Oke Pak Dok. Nah ini Pak Dok, tadi kan Pak Dok sempat singgung tentang vaksin juga ya, sudah menjelaskan tentang vaksinisasi juga nih Pak Dok. Nah bagaimana Pak Dokter dengan anak-anak yang memang punya penyakit bawaan seperti asma dan sebagainya. Nah mereka ini kan tidak bisa nih ikut vaksin. Lalu memang untuk di sekolah diwajibkan nih Pak Dokter, solusinya seperti apa? Iya, jadi saya pun sebagai tim vaksin RSUD masih sering mendapat telepon pertanyaan seperti itu ya. Iya. Dok, ini anak saya ada penyakit bawaan, katanya belum bisa divaksin, ya bilang. Jadi kami biasanya meminta rekomendasi dari dokter spesialis anak ya, untuk apakah anak ini tidak bisa divaksin secara permanen ya, karena memang faktor-faktor risiko tadi, atau hanya menunda proses vaksin sampai pengobatan ataupun tindakan yang perlu dilakukan terhadap si anak tersebut ya. Jadi untuk hal itu biasanya kami sama juga dengan dewasa. Ada orang dewasa, dok saya sering sakit mah, saya batuk sesak gitu. Jadi bilang sudah lama sakit batuk sesak gitu, atau riwayat penyakit jantung gitu ya. Nah jadi untuk hal-hal seperti itu kami meminta agar bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis. Dalam artian begini, lebih baik divaksin daripada sama sekali tidak divaksin. Nah, ini mungkin saya kasih gambaran yang data kami yang kami punyai sampai tanggal 12 Agustus ya. Itu terjadi kematian dari tanggal 4 Februari sampai 12 Agustus ya. Karena kan program vaksin itu kita mulai dari tanggal 4 Februari ya. Jadi total angka kematian yang terjadi sampai 12 Agustus itu sebanyak 151 kasus. Dari 151 kasus, hanya 5 orang yang divaksin lengkap 2 kali. Iya. Tapi pada orang tersebut ada komorbidnya. Jadi ada faktor penyebab penyakit penyulit ya. Jadi apakah itu jantung, apakah itu darah penyakit tinggi, bawaannya nih dok ya. Kemudian dari 151 itu ada 7 yang hanya vaksin pertama, 7 orang. Nah sisanya kurang lebih sebanyak 139 orang itu sama sekali tidak divaksin. Begitu. Jadi ya saya mengajak Bapak Ibu semua untuk program vaksin ini jangan kita mendengarkan berita yang dibelokkan atau berita hoax. Hoax ya. Kalau memang mau bertanya silakan bertanya kepada teman dokter Anda, bertanya kepada tim vaksin atau atau dinas kesehatan atau puskesmas terhadap penyakit-penyakit yang diderita. Gitu. Jangan sampai Anda percaya kepada satu berita bohong yang nanti akhirnya merugikan Anda sendiri. Kan banyak nih yang tersebar di masyarakat kita yang awam ya, kalau memang COVID ini hanya bisnis begitu Pak Dokter, sehingga memang untuk mau vaksin atau mau pakai masker pun sebagian masyarakat di luar sana tidak mau. Apalagi kemarin nih Pak Dokter sempat heboh-heboh juga di media, di berita, di Facebook lah, dibagikan lah cukup banyak. Ini sudah mau PON baru angka COVID ini menurun. Nah ini mungkin dari Pak Dokter langsung bisa meluruskan sehingga memang masyarakat yang menonton di sana bisa mendapatkan edukasi yang baik Pak Dokter. Memang ini sudah tantangannya nih. Iya. Jadi perlu kita ketahui bahwa ini sebetulnya bukan rekayasa ya. Iya. Ini artinya kejadian real yang ada di lapangan. Memang kasusnya makin menurun. Satu, itu lebih karena lebih banyak orang yang sudah melakukan vaksin, ya. Sehingga kasus yang kriteria, kan kita punya 4 kriteria: tanpa gejala, gejala ringan, sedang, dan berat. Ya. 4 yang ya. Sedang dan berat ini yang masuk ke rumah sakit. Kalau yang tanpa gejala dengan gejala ringan itu biasanya di isolasi mandiri ya. Nah, kalau kita lihat mungkin data di infografis, kita akan lihat bahwa yang tinggi sebetulnya adalah data rapid antigen positif. Ya, jadi yang banyak adalah gejala-gejala atau TCM PCR tinggi, tetapi data di rumah sakit
kok cuma sedikit yang dirawat. Iya. Ya, jadi mungkin itu adalah kontak erat. Jadi kontak erat dari pasien yang sakit positif, kemudian keluarganya di rumah diperiksa lagi di PCR atau di TCM, hasilnya positif, tetapi karena tidak ada gejala mereka tinggal di rumah. Gitu. Jadi lebih banyak yang saya lihat bahwa data sekarang adalah orang-orang yang positif tapi dengan gejala ringan dan tanpa gejala. Dibandingkan yang dahulu lebih banyak, kita pernah hampir merawat 60 orang satu kali di rumah sakit dengan kondisi sedang dan berat. Dan itu kasusnya sampai meninggal 9, puncaknya itu ya. satu hari meninggal 9 orang. Dan tenaga medis pun ada yang terkena COVID tenaga juga medis ya. pun ada yang kena. Iya. Ya. Kita tahu ada 2 orang yang di Merauke, satu duluan pegawai puskesmas, petugas di puskesmas, dan satu kemarin adalah teman dokter kami juga. Iya. Yang akhirnya meninggal dengan COVID ya. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi bahwa memang kasus ini dipolitisir ya, di berita bisnis, dibisniskan, dan kenapa justru pas PON menurun, justru kami sebagai tim COVID RSUD dan Satgas COVID Kabupaten berusaha jangan sampai di saat PON dan setelah PON kasus meledak. Iya itu benar akan Pak. lebih fatal lagi untuk kita. Apalagi atau di saat iya. PON justru malah terjadi peningkatan kasus yang signifikan, itu tidak bisa kita hindarkan. Apalagi sudah ada edaran terbaru ya yang mengatakan bahwa boleh ditonton secara langsung, itu seperti lagi, begitu makanya. Pak. Jadi hal-hal seperti itu mari kita cegah bersama. Dengan kondisi yang semakin menurun ini, kita berpikiran positif tetapi tidak melupakan atau tidak mengendorkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan, iya. Oke, Elsie kembali lagi nih ke Pak Dokter Mario. Nah, ternyata di sini Elsie baru dapat informasi kalau Pak Dokter ini juga merupakan anak kelahiran Merauke ya. Iya, anaknya Bapak Simatupang. Iya. Boleh dong Pak Dokter, ini dari informasi yang Elsie dapat bahwa Pak Dokter ini sebenarnya dari luar, tugasnya di luar ya, di luar Merauke, tetapi baru kembali ke Merauke. Apa yang memotivasi Pak Dokter untuk kembali ke Merauke, apalagi dengan sesuatu edukasi yang baik ini, kaki pengkor, yang sebagian besar dari kita belum mengetahuinya, tapi Pak Dokter apakah punya misi tersendiri? Jadi gini, memang orang tua saya kan selalu ngajarin tuh berbuat sesuatu buat kemanusiaan ya. Jadi sebenarnya berbuat sesuatu buat bagi kemanusiaan itu sudah ada sebenarnya di Alkitab itu. Kalau dibilang talenta itu harus kita kembangkan. Jadi tidak bisa kita simpan satu itu aja terus kita simpan untuk diri kita sendiri. Kita harus kembangkan. Artinya kalau tidak mau diambil Tuhan kembali, lebih baik kita kembangkan kan. Jadi saya lebih prinsip gini loh. Apa sih yang bisa saya buat kota Merauke, kan saya dari Merauke. Kalau memang ada sesuatu yang bisa saya buat, walaupun itu 1-2 orang bisa baik gitu, mereka punya masa depan yang lebih baik, itu sangat berharga. Itu buat saya. Dan kalau semua orang punya prinsip yang sama, satu orang memberikan 1-2 orang tindakan yang begitu berguna buat kemanusiaan, saya rasa semua akan baik-baik aja pasti kan. Kalau saya sih begitu aja prinsipnya kalau itu. Yang penting yang misi saya, yang penting saya harus berbuat sesuatu buat kemanusiaan. Jadi tidak untuk diri saya sendiri. Saya harus untuk sesama ya, harus berbagi lah, harus, dan itu maksimal, enggak setengah-setengah. Kalau tolong orang kan nggak boleh setengah-setengah. Makanya saya cari yang kaki pengkor ini karena beberapa kasus memang ya ada yang cuman pasang gips terus dia pengkor lagi, dirujuk. Memang nggak bisa dulu kan, karena dirujuk itu nggak mungkin ada orang mau berangkat ke Jawa tuh kalau nggak dikasih uang menginap, uang hidup. Berarti memang ini kendala juga ya, apalagi Pak Dok tadi sempat sampaikan ada orang Papua sendiri yang jadi ini ya, pasien kaki pengkor ya Pak ya. Ini ada dua. Ada dua. Orang asli Papua. Butuh perhatian pemerintah juga dong Pak. Saya lagi dorong juga ini karena mereka juga kan tidak ada biaya buat beli sepatu kan. Memang sementara nih saya coba cari teman-teman yang di Jawa untuk bantu. Kemarin saya donasi sepatu sama dia. Ada fotonya sepatunya tuh, saya foto juga. Memang harganya memang 2,5 juta, memang agak mahal, tapi kadang-kadang ya yang penting ada bantuan dari
pemerintah nanti ke depan, artinya harapan saya sih itu. Tapi ya sementara ini kita akan semampu saya lah, saya akan lakukan yang terbaik sampai kalau memang untuk mereka orang asli Papua emang ada bantuan ya syukur. Kalau nggak ada ya saya akan coba semampu saya untuk bantu dari teman-teman. Kalau dari luar pulau Papua banyak juga teman-teman yang bisa bantu lah gitu kalau saya sih. Oke, kalau Pak Dokter, selain yang Pak Dokter temui ya, yang sudah ada pasien yang memang Pak Dokter lihat punya gejala kaki pengkor seperti begitu, apakah ada program dari Pak Dokter sendiri nih untuk misalnya contoh kunjungan ke tempat-tempat lokal masyarakat OAP seperti di Natuna dan sebagainya untuk memang menginformasikan sosialisasi tentang kaki pengkor ini? Ya, jadi gini, memang itu program saya selanjutnya karena memang sampai hari ini juga kita bicara di Papua, padahal di Jawa juga masih begitu. Artinya mereka juga masih persoalan yang sama ya. Persoalan sama, mereka tidak tahu itu penyakit apa gitu karena tiba-tiba udah gede loh, kok miring kaki saya gitu. Jadi kayak kan memang anak-anak kakinya agak-agak bengkok. Kalau yang baru lahir, awal-awal tuh agak bengkok. Jadi gimana cara menentukan dia bengkok karena pengkor, karena penyakit atau bengkok karena patologi fisiologi, artinya dia bengkok karena memang posisi tidur atau dalam perut kadang-kadang juga jadi bengkok gitu. Tapi pas banyak faktor berarti nih ya, Pak Dok. Umur 2 tahun bisa kembali dia. Nah itu dia yang susah. Makanya biasanya kita akan lakukan ini kan sekarang kita banyak kader-kader punya bidan atau pasat posyandu itu sudah bisa kita edukasi lah. Sebenarnya karena sekarang banyak media sosial agak lebih gampang sebenarnya. Makanya saya baru mau gencarkan ini lewat media sosial dulu. Karena kan COVID juga, jadi saya tidak mau mereka ngeri juga sama saya kalau saya datang ke mereka, kan mereka takut juga. Ini bawa penyakit apa bawa apa nih. Saya lebih ke media sosial, nanti kader-kader yang kan sekarang jaringan internet sudah bagus ya kayaknya, bisa memberikan edukasi. Artinya, oh ini kayak bengkok nih. Karena sudah beberapa orang udah, Dok kayak saya udah berapa minggu lalu sudah posting, makanya udah mulai, Dok kayaknya saya ada kaki bengkok, udah mulai kirim pasien. Kemarin ada satu lagi orang asli Papua, memang dia diskusi karena kan saya udah bilang pasang gips. Itu saya bilang artinya setelah kita dapat pasiennya kita diskusi lagi. Karena di Jawa itu ada 37 di Bandung, penelitian terakhir tahun 2018, 37 orang terjaring kaki pengkor, orang Bandung. Tapi cuman 11 orang yang mau diperbaiki kakinya, karena sisanya kan belum tentu mau karena mereka takut gitu. Masih ada ketakutan ya, sama juga dong seperti COVID nih Pak Dok. Ya kan cerita kesehatan nih, ya cerita begitu. Dan mereka mendingan kakinya bengkok sampai gede daripada nanti tiba-tiba dioperasi takutnya diamputasi ya. Itu nanti mereka pikir karena mereka belum tahu, belum dapat pemahaman yang baik. Nanti ada yang ngomong, yang orang-orang tua, oh dulu saya punya anak diginin kakinya amputasi. Jadi siapa yang gituin itu? Tenaga ahli atau bukan? Jangan sampai orang yang tidak mengerti yang memperbaiki kakinya itu kan memang bisa bahaya. Itu maksud saya, artinya saya datang ke sini sebagai spesialis ortopedi. Nah, itu artinya ortopedi itu memang deformity correction, memperbaiki kaki yang bengkok. Itu dulu lahirnya kenapa spesialis ortopedi ada tuh, itu memang dari anak-anak itu. Kakinya bengkok, gimana caranya dia lurus? Dipasang kayu, diikat. Jadi lurus dia ikut kayu itu gitu dulu. Tapi sekarang kita udah pakai banyak. Udah ada yang canggih. Iya, puji Tuhan ya Bang. Iya gitu. Jadi dipaksa lurus ya. Dipaksa lurus. Nah, tapi memang itu bermanfaat juga ya. Ya dulu tuh memang pakai gitu memang, karena kan belum ada ilmunya. Makanya lambang kita tuh ya pohon ini. Artinya apa nih, Pak Dokter? Pohon taruh kayu diikat. Iya. Bengkok. Iya. Filosofinya nih ya. Supaya lurus gitu. Gitu, itu ortopedi. Makanya semuanya kita kerjakan. Kalau ortopedi itu sendi, otot, terus saraf tulang belakang, semua tuh masuk di ortopedi. Gitu. Oke.
Keren sekali ya itu lambangnya itu ya Pak Dokter ya. Meluruskan yang bengkok. Berarti Pak Dokter juga harus meluruskan stigma yang salah tentang COVID nih. Iya, kita berusaha tentu ya. Mungkin pesannya itu lebih bagus, walaupun mereka bilang itu bisnis ya Dok ya. Mungkin ada baiknya walaupun itu bisnis, anggap aja ada perintah vaksin ya ikutin aja Dok ya sebenarnya. Oke. Pak Dok, mungkin ada mau ditambahkan lagi nih? Ini karena Dokter Mario sudah singgung masalah bisnis di vaksin. Iya, meluruskan ini Pak Dokter. Kita harus bersyukur ya bahwa sampai hari ini vaksin itu gratis. Iya. Jangan sampai nanti kesempatan ini sudah hilang, terus ada peraturan baru bahwa Anda harus beli untuk vaksin. Saya kasih contoh, mungkin sekarang kan bukan sekarang ya. Untuk kita manusia sekarang kan bisa memilih untuk menambah vaksin ya, selain yang sudah divaksin waktu kita bayi, kayak hepatitis ya, kayak HIV ya pada anak-anak ya. Banyak vaksin-vaksin yang beredar di luar vaksin yang wajib dilakukan di saat kita bayi. Nah itu bayar loh, nggak murah juga kadang-kadang. Vaksin hepatitis itu saya kasih contoh, kalau tidak salah sekitar 400 ribuan. Dan itu harus 3 kali suntik. Di saat 0 bulan, 1 bulan, dan 5 bulan setelah itu. Nah itu, bayangkan kalau 3 kali suntik kali 400 ribu. Bisa dikalikan saja. Itu kalau memang mau bisnis ya. Nah, sekarang pemerintah sedang menggiatkan dengan vaksinasi gratis. Mari kita sambut program pemerintah yang baik ini ya. Jangan kita terlalu dibingungkan atau dibelokkan dengan hoax-hoax. Kalau ya saya mau pinjam kalimatnya Dokter Mario, ya kita ikat kayu sudah biar lurus dia. Kasih lurus sudah. Dia punya berita-berita, tapi tidak. Benar-benar tuh Pak Dok. Jadi saya juga berterima kasih kepada teman-teman Papua Selatan, Ermol Papua Selatan ini untuk mengajak supaya ya ada edukasi lah, baik dari saya sebagai tim COVID dan Dokter Mario yang berbicara tentang masalah penyakit hati pengkor. Oke, Pak Dok sedikit lagi dong. Ini kebetulan ada yang inbox mau tanya nih Pak Dokter. Untuk gejala terbaru COVID varian terbaru nih, Delta sama yang baru masuk lagi ya, yang baru untungnya di Merauke belum ya, dan kita harapkan memang jangan sampai masuk. Nah untuk Delta sendiri gejalanya ini seperti apa Pak Dokter? Terus bagaimana cara pencegahannya? Selain kita pergi ke rumah sakit, karena ada yang memang alergi dengan obat dan sebagainya nih Pak Dok. Iya, jadi kalau menurut referensi yang sudah ada, Delta ini sebetulnya gejala utamanya hampir sama ya. Tetap terjadi gangguan saluran pernapasan ya, disertai batuk ataupun kehilangan penciuman. Tetapi ada tambahannya yang menurut penelitian agak khas adalah gangguan saluran pencernaan. Ya, bisa diare, sakit perut ya, hal-hal seperti itu, muntah ya. Jadi kita waspada sebetulnya. Jadi selain gejala utama yang memang gangguan saluran pernapasan itu, tetapi apabila kita sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik, kita sudah mengikuti anjuran, saya tidak mau jumawa, tidak mau sombong, tidak mau. Cuma saya berbagi pengalaman bahwa puji Tuhan sampai detik hari ini, setelah saya melakukan 4 kali swab, baik itu dengan TCM dengan PCR, saya sampai hari ini negatif COVID. Walaupun saya sangat beresiko, benar ya, teman-teman beresiko untuk ketemu dengan pasien praktek saya itu sudah ada berapa yang positif. Pasien yang biasa datang di praktek ngobrol dengan saya itu ada beberapa yang sudah positif. Tapi puji Tuhan saya sampai hari ini masih diberkati Tuhan untuk tidak positif ya. Jadi saya bersyukur. Jadi dalam artian selain kita melakukan protokol kesehatan ya, kita juga harus menjadi pelopor dalam artian mengikuti seluruh program pemerintah yang sudah pemerintah anjurkan. Ya, kalaupun ternyata memang masih terinfeksi, dengan adanya vaksinasi kita berharap bahwa itu akan membantu kita tidak jatuh ke dalam kondisi sedang ataupun berat ataupun kritis ya, begitu. Apalagi nih Pak Dokter nih yang tidak bisa vaksin, tapi memang kan bisa untuk
diberikan surat keterangan dari dokter. Nah, apalagi untuk PON ini kan banyak yang ingin nonton, lalu banyak juga yang ingin terlibat. Menurut Pak Dokter sendiri, apakah sebaiknya teman-teman ini melibatkan diri atau sebaiknya untuk menjaga jarak memang dari kerumunan, apalagi dia tidak boleh vaksin? Sekali lagi yang masalah tadi tidak Iya. boleh vaksin ini harus kita bisa harus kita bisa clearkan ya, klarifikasi. Apakah yang bersangkutan memang tidak Punya. boleh vaksin Iya. secara permanen, atau dia harus melakukan tindakan dulu, pengobatan dulu, baru divaksin? Saya kasih contoh satu. Hari ini ada pasien datang dengan darah tinggi tidak terkontrol, tensinya 200. Ya, setelah kita konsultasikan, diperiksa sama dokter spesialis, ternyata kondisi itu bisa diperbaiki. Bisa ya, Bisa disembuhkan, bukan bisa disembuhkan ya, bisa diperbaiki. Jadi tensinya bisa dikembalikan sampai mendekati normal. Iya ya. Karena kan batasan tensi yang tidak boleh divaksin itu adalah di atas 180. Nah, jadi dikoreksi tekanan darahnya, diturunkan dulu sampai mungkin 130, 140. Setelah itu silakan Anda divaksin. Gitu. Sama juga dengan ibu hamil. Iya ya. Kalau menurut yang terakhir adalah setelah usia kehamilan 6 bulan ya, trimester kedua itu bisa divaksin. Jadi ya kalau memang di awal tidak bisa, nanti setelah usia kehamilan 6 bulan baru Anda vaksin gitu. Jadi jangan menganggap bahwa satu kondisi itu sudah permanen ya. Konsultasikan kondisi itu kepada dokter ataupun dokter spesialis. Kemudian kalau memang diizinkan untuk vaksin, silahkan vaksin. Buat saya lebih baik divaksin daripada tidak divaksin. Daripada tidak. Berarti kalau memang tidak bisa divaksin, lebih baik jangan ke tempat keramaian ya, karena itu akan membahayakan diri sendiri dan juga orang sekitar. Apalagi tadi yang Pak Dok sempat sampaikan tentang angka kematian ini kan lebih banyak yang tidak divaksin. Ini juga menjadi kekhawatiran kita bersama ketika nanti memang semua boleh pergi nonton PON, boleh terlibat. Walaupun ya ada surat dari dokter sendiri yang boleh diizinkan karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa dia divaksin. Lebih baik jangan berarti ya Pak Dokter ya. Kalau surat keterangan itu kalau buat kami adalah memberikan kesempatan, oke, Anda silahkan mendaftar jadi relawan. Iya. Karena Anda belum bisa divaksin, itu sebagai salah satu prasyarat. Ada Tetapi syaratnya. bukan berarti Anda sampai PON tidak divaksin. Wah, ini nih yang seharusnya jelas nih Pak Dokter. Kalau sudah mendaftar, Anda disetujui jadi relawan, silakan setelah itu Anda pergi vaksin. Anda pergi Itu vaksin. akan lebih menyehatkan Saling menjaga. dan Iya. menjaga untuk yang lain. Jadi surat keterangan tidak bisa divaksin itu bukan berlaku selama-lamanya. Jadi diharapkan bahwa itu hanya untuk sementara sebagai salah satu prasyarat. Karena Anda belum divaksin, maka diberikan surat keterangan divaksin. Surat keterangan belum bisa divaksin. Tapi itu bukan permanen. Bukan permanen. Diharapkan setelah Anda mendaftar dan disetujui jadi relawan PON, ya Anda pergi vaksin di mana vaksin itu ada gitu. Jadi itu terus jadi alasan saya nggak mau divaksin. Iya, artinya ini kan yang lagi sementara di masyarakat lagi beredar bahwa oke lah kita karena tidak bisa vaksin, kita bisa ke dokter. Karena kan sebenarnya tidak mau vaksin karena ada dua hal ini sebenarnya nih Pak Dokter. Karena memang tidak bisa vaksin, punya penyakit bawaan, dan juga ada yang memang sudah tertanam untuk tidak boleh vaksin. Kita kaitkan lagi dengan kepercayaan masing-masing orang ya Pak Dokter ya. Oke Pak Dokter, boleh dong sampaikan ke kita, mungkin ada alamat Facebooknya Pak Dokter atau website kah yang memang Pak Dokter sudah buat untuk menyuarakan tentang penyakit tadi Pak Dokter. Boleh kaki pengkor. Kalau mau tahu mengenai kaki pengkor, mungkin saya lagi banyak upload di ini ya, Facebook sama Instagram aja mungkin. Di Instagram saya tuh @mario_dani. Ya, Mario_dani. Terus kalau Facebooknya tuh Mario Simatupang. Cuman banyak juga nama pakai nama Mario Simatupang. Jadi harus Mario Simatupang. lihat fotonya dulu.
Pak Dokter ini anaknya Bapak Bupati kita dulu ya, wakil Bupati kita dulu ya. Iya, berarti memang Pak Dokter alumni dari SD Negeri 1 Merauke. Kakaknya Cindy Simatupang ya. Iya betul. SD Negeri 1 Merauke, terus SMP Negeri 2, terus SMA saya ke Jakarta, terus kuliah S1 di Jakarta. Kuliah spesialis kemarin sempat kerja di Okaba. Iya. Di Okaba 2 tahun. Okaba dua-dua. Oh, Pak Dokter juga ya. Iya, luar biasa. Habis kurik tanah miring, baru terakhir rumah sakit umum, habis itu sekolah ke Bali. Nah, baru balik sini spesialis. Jadi memang sudah keliling Merauke nih ya. Keliling emang. Kalau di Okaba itu Pak Dokter di rumah sakitnya atau di Puskesmas Okaba. Luar biasa, Ya, pengabdiannya ya. sana enak loh. Iya. Cuma waktu itu nggak ada sinyal. Sekarang mungkin udah ada ya. Tetapi tetap menikmati dong Pak Dokter. Iya, karena dulu emang ya alamnya emang ya lumayan lah. Iya. Petualangan itu ya. Kalau Pak Dokter sendiri boleh dong alumni dari mana, siapa tahu ada anak-anak SD yang nonton, oh ini alumninya saya, besok bisa jadi dokter. Saya terus terang dari luar murni, saya lahir di Jakarta, SD di Jakarta, SMP di Manado, kuliah di Manado juga, S1-nya kedokterannya. Kemudian tahun 2004 setelah lulus dokter saya ke Merauke. Dan waktu itu ditempatkan juga di Puskesmas Okaba. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat yang kasus tenggelamnya KM Digul, Iya. itu saya sebagai kepala puskesmasnya waktu itu. Yang banyak, kurang lebih hampir 100 jenazah yang kita evakuasi. Tahun 2005. 2005. Iya Pak Dokter, benar. Jadi di Okaba hampir 10 bulan. Kemudian setelah kasus KM Digul, Kepala Dinas pindahkan saya ke rumah sakit dan saya bekerja di Pokja HIV dulu, rumah sakit. Kemudian 2009 saya ambil S2, transfusi ya. Kemudian kembali dari sekolah saya masuk ke Merauke lagi, dan bekerja di rumah sakit dan di PMI waktu itu sampai 2019. Nah, kemudian saya balik ke rumah sakit, ya sekarang bertugas full di rumah sakit. Iya. COVID rumah sakit. Tetap semangat nih ya Pak Dokter ya. Kelihatan sekali di mana saja tapi jiwa semangatnya masih terlihat. Pak Dokter, kita dibatasi waktu ternyata ya, tidak terasa sudah 17.42. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Pak Dokter Paul dan juga Pak Dokter Mario. Closing statement. Ya. Kalau saya sendiri, pesan saya satu, tidak ada anak-anak yang mau dilahirkan cacat, sehingga saya harap orang tua juga bisa cepat memeriksakan anaknya. Mudah-mudahan saya sebagai dokter spesialis ortopedi bisa membantu semampu saya sampai selesai. Dan juga mudah-mudahan masyarakat juga, apalagi terutama nakes yang di pedalaman-pedalaman, kalau mendengar ini mudah-mudahan bisa lebih sensitif untuk melihat perubahan-perubahan pada anak-anak apabila mereka lahir bisa langsung dicek dan bisa langsung konsultasikan ke saya di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke ataupun di Rumah Sakit Angkatan Laut. Saya dari 2 tempat itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Dok. Ya, saya menghimbau Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang ada di Tanah Nimha ini, dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Merauke dan dalam rangka menyambut PON 20 di Papua dan di Merauke, mari kita bersama-sama mensukseskan program pemerintah, terutama untuk menurunkan angka COVID di Kabupaten Merauke sendiri, ya, dan meningkatkan cakupan vaksinasi COVID di Kabupaten Merauke, ya. Apabila Bapak Ibu punya pertanyaan, punya
mungkin ada pemikiran-pemikiran ataupun mendengar berita-berita yang tidak pas atau kurang enak atau mungkin tidak sesuai di pemikiran Bapak tentang COVID dan tentang vaksin, bisa menghubungi kami di rumah sakit atau teman-teman di puskesmas ya. Kami semua tenaga kesehatan berupaya untuk memulihkan kembali bumi Indonesia ini ya. Baik Amin. dari Merauke sampai Sabang. Ya, saya bilang Merauke sampai Sabang Iya. karena matahari dari timur ya, Pak. Timur ya. Dari Merauke sampai Sabang supaya Indonesia bisa terhindar dari bencana COVID ini ya. Dan kita masyarakat semua bisa kembali sehat dan bisa kembali hidup normal. Ya, ini sebetulnya new normal juga nih. Iya, Dulu iya. nggak bisa pakai masker, sekarang bisa pakai masker. Yang dulu nggak bisa cuci tangan, jadi pinter cuci tangan ya. Jadi menjaga kesehatan ya. Jadi tetap Kebersihan. lakukan protokol kesehatan ya, hindari kerumunan, kemudian tetap jaga kesehatan dan kemudian lakukan vaksinasi. Dan apabila ada hal-hal yang tidak ini terhadap kesehatan Anda yang mungkin berhubungan dengan vaksin, silakan konsultasikan ke dokter atau dokter spesialis yang nanti akan memberikan informasi atau rekomendasi terkait dengan masalah vaksinasi. Demikian, terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Ya, baik teman-teman yang saat ini sedang menonton live dari Info Kejadian Kota Merauke. Sore hari ini kita sudah selesai berbincang-bincang bersama Pak Dr. Paul dan Pak Dr. Mario. Pak Dr. Paul tadi sudah menjelaskan kepada kita terkait dengan COVID dan vaksinisasi, dan juga Bapak Dr. Mario sudah menjelaskan tentang penyakit kaki pengkor. Dan juga untuk seluruh masyarakat Kota Merauke yang ingin bertanya, bersosialis, mengetahui, ingin lebih jauh lagi mengetahui tentang penyakit kaki pengkor, bisa menghubungi Pak Dr. Mario di alamat Facebook Mario Simatupang. Dan juga yang ingin mengetahui tentang pentingnya vaksin bisa langsung ke RSUD ya. Di sana ada Pak Dr. Paul. Iya, dan juga ke puskesmas terdekat. Terima kasih, selamat sore dan salam sehat.